Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan melanjutkan materi mengenai reproduksi atau pembelahan sel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas amitosis dan mitosis. Di pertemuan ini Ibu akan membahas mengenai meiosis. Nah, meiosis ini berlangsung melalui dua tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian meiosis ini terjadi pada organ reproduksi. Kalau pada laki-laki atau kalau pada hewan disebut dengan jantan, itu terjadi pada testis yang nanti akan menghasilkan sperma. Kalau pada wanita atau kalau pada hewan disebut dengan betina, itu terjadi pada ovarium yang nantinya akan menghasilkan ovum. Nah, sperma dan ovum itu disebut sebagai sel-sel gamet. Nah, tahapan dari meiosis 1 dan meiosis 2 itu sama dengan tahapan pada mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing tahapannya dan juga ciri khasnya, ya. Oke, sekarang kita membahas profase 1. Nah, profase 1 itu terdiri dari beberapa tahapan lagi atau 5 tahapan. Yang pertama adalah leptoten, yang kedua adalah zigoten, yang ketiga pakiten, yang keempat diploten, yang kelima diakinesis. Nah, ini adalah penggambarannya. Kita bahas ya. Nah, di tahap leptoten itu terjadi perubahan kromatin atau benang-benang DNA menjadi kromosom. Nah, ya. Kemudian di zigoten itu kromosom pada tahap leptoten tadi itu masih berantakan. Nah, kemudian di tahap zigoten dia akan mencari pasangannya masing-masing sehingga tampak dia berpasangan. Ya, jadi yang kalau pada kromosom manusia kita bayangkan 46 kromosom itu masih berantakan, kalau pada tahap zigoten sudah terbentuk 23 pasang. Jadi lebih rapi begitu ya. Kemudian di tahap pakiten kromosom tadi melakukan replikasi. Jadi pasangan tadi itu masih satu lengan. Nah, di tahap yang pakiten itu masing-masing lengan akan bereplikasi terbentuklah lengan satunya lagi. Sehingga pada setiap pasangan yang tadinya itu ada 2 lengan menjadi 4 lengan. Nah, 4 lengan itu disebut dengan tetrat atau bivalen. Kemudian di tahap selanjutnya itu adalah diploten. Nah, di sini lengan-lengan tadi biasanya itu saling tumpang tindih. Nah, karena dia saling tumpang tindih, maka bisa saja terjadi pindah silang atau crossing over. Apa itu pindah silang atau crossing over? Yaitu terjadi pertukaran gen-gen pada titik crossing over tersebut. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian diakinesis itu akhir dari profase 1. Nah, di situ untuk persiapan ke metafase 1. Nah, cirinya membran intinya menghilang dan terbentuk benang-benang spindle. Jadi, benang-benang spindle itu dari sentriol ya. Nah, sentriol membelah ke arah kutub, kemudian akan membentuk benang-benang spindle. Nah, ini adalah penggambaran secara umumnya. Kemudian kita bahas yang crossing over tadi. Nah, kamu perhatikan di gambar yang ini ya. Jadi dua pasang itu supaya kelihatan berbeda, di sini ada warna biru dan warna ungu. Nah, yang warna biru ini gennya ya, kita ambil 2 gen ya, yaitu yang biru ini A besar, A besar, A besar, A besar ya pada gen lengannya. Kemudian pada yang ungu ini adalah pasangan gennya adalah A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Nah, kemudian di bagian bawah ini ya, di gen yang B itu terjadi pindah silang atau crossing over, terjadi pertukaran gen ya, yang B besar ke arah biru, yang B kecil ke arah biru, yang B besar ke arah ungu. Sehingga terjadi variasi gen.
Nah, variasi gennya A besar, B besar, A besar, B kecil. Tadi ini kan awalnya A besar, B besar kan ya. Nah, kemudian A kecil, B besar. Yang awalnya A kecil, B kecil. Kemudian yang ini tetap A kecil, B kecil. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian paham. Kemudian metafase 1. Nah, metafase 1 itu cirinya sama ya. Kromosom berada pada bidang ekuator. Cuman bedanya kromosom yang berada pada bidang ekuator itu saling berpasangan. Ya, jadi ada 2. Kemudian di tahap yang selanjutnya adalah anafase. Ya, anafase 1 cirinya juga sama, kromosom pada tahap metafase ini kan benang spindle terikat pada bagian sentromer. Nah, kemudian benang spindle itu di tahap anafase akan menarik kromosom tersebut ke arah kutub masing-masing. Jadi yang ditarik adalah pasangannya. Jadi memisahkan homolog menjadi tidak homolog. Ya, jadi kalau kromosom manusia kita contohkan 23 ke arah kutub A, 23 ke arah kutub B. Yang tadinya 23 berpasangan menjadi tidak berpasangan. Yang selanjutnya adalah telofase. Nah, di tahap telofase 1 ini ya, kromosom sudah sampai di kutub masing-masing. Ingat bahwa kromosomnya tidak lagi berpasangan. Kemudian kromosom menjadi kromatin atau benang-benang DNA kembali, terbentuk kembali membran inti sehingga di dalam satu sel itu ada 2 inti. Kemudian terjadi pelekukan membran, pemisahan sitoplasma dan juga inti sehingga terbentuklah 2 sel anakan. Nah, 2 sel anakan itu ingat kondisinya adalah setengah dari induknya, yaitu sudah N. Kalau kromosom manusia berarti 1 ini sudah 23 jumlah kromosomnya, yang ini juga 23. Ya. Nah, ini adalah akhir dari meiosis 1. Nah, sehingga nanti akan lanjut ke meiosis 2. Nah, jeda antara meiosis 1 dan meiosis 2 itu disebut dengan interkinesis. Selanjutnya kita membahas tahapan dari meiosis 2. Nah, dimulai dari profase 2. Cirinya sama, kromatin berubah menjadi kromosom. Ya, kemudian metafase 2 cirinya juga sama, kromosom berada pada bidang ekuator, cuman di sini sudah tidak berpasangan. Nah, lanjut ke anafase 2. Ya, anafase 2 cirinya juga sama, kromosom itu akan ditarik oleh benang spindle ke arah kutub masing-masing. Ya, cuma di sini ada 2 sel ya. Ingat kalau di proses meiosis 2 selalu 2 sel karena hasil dari meiosis 1 tadi 2 sel. Kemudian telofase 2 ya, sama kromosom tadi yang ditarik ke arah kutub masing-masing sudah sampai pada kutub masing-masing, kemudian langsung berubah menjadi kromatin, benang-benang DNA, kemudian terbentuk membran inti sehingga di dalam sel tersebut terbentuk 2 inti, kemudian terjadi sitokinesis atau pelekukan membran dan pemisahan membran dan inti sehingga terbentuk masing-masing 2 sel, sehingga ada 4 sel anakan yang semua kondisinya itu sudah haploid. Jadi kalau meiosis itu dari 1 sel menghasilkan 4 sel anakan yang kondisi kromosomnya adalah N ya, atau haploid. Nah, semoga kalian paham ya. Oke, sekarang kita akan membahas perbedaan mitosis dan meiosis. Kita lihat. Pada mitosis terjadi 1 kali tahapan, pada meiosis terjadi 2 kali tahapan. Ingat tadi ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian pada mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Kalau pada meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kemudian pada mitosis sel anakan mempunyai sifat sama dengan induknya.
Kalau pada meiosis, sel anakan mempunyai sifat yang berbeda dengan induknya. Ingat, karena ada proses crossing over atau pindah silang pada profase 1. Kemudian pada mitosis sel anakan mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi induknya 2N, sel anakannya juga 2N. Kalau pada meiosis, sel anakan mempunyai jumlah kromosom yang tidak sama dengan induknya karena jumlahnya menjadi setengahnya. Dari yang induknya itu adalah 2N, anakannya semuanya dalam kondisi N atau haploid. Kemudian di mitosis terjadi pada sel-sel tubuh. Ya, terjadi pada sel-sel tubuh, contohnya rambut kita bertambah panjang, kuku kita bertambah panjang, kalian bertambah tinggi. Nah, itu ya terjadi pada sel-sel tubuh. Sementara kalau pada meiosis itu terjadi pada sel-sel reproduksi, yaitu terjadi pada testis dan ovarium. Kemudian pada mitosis tujuannya adalah untuk perbanyakan dan pertumbuhan makhluk hidup atau organisme. Kalau pada meiosis tujuannya adalah untuk membentuk sel-sel gamet, yaitu sel sperma dan sel ovum. Ya. Nah, semoga kalian paham mengenai perbedaan mitosis dan meiosis. Materi kita sampai di sini. Kalau kalian belum paham, silahkan kalian boleh bertanya lewat chat yang ada di e-learning, chat yang ada di WA, boleh juga kalian video call sama ibu. Oke ya, demikian materi kita pada hari ini. Ingat, ibu selalu mengingatkan ke kalian, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Ya, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, meminimalisasi mobilitas atau berpergian, kemudian menjauhi kerumunan. Ya, kalau kita sehat, semoga orang-orang di sekitar kita juga menjadi sehat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.